فاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر والفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وجميع سادات علي وعلوي وأصولي وفروعهم، أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاه وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan, kami hormati para habaib, para asatizah, para pengurus Masjid Al-Muttaqin, wabil khusus kepada Imam Masjid Al-Muttaqin Ami Nonci Albar, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Yang saya muliakan Al-Ustadz Hasan, Ustadz Syarif, Ustadz Jamal, para habaib, para orang tua. Alhamdulillah di malam hari ini secara khusus kita tidak membaca kitab yang biasa dibaca, karena malam ini kita penutupan sementara sampai di bulan Syawal insyaallah. Mungkin berkaitan dengan bulan Sya'ban yang saat ini kita berada di bulan yang mulia, bulan yang dikatakan bulan salawat kepada Rasul, bulan yang menyimpan banyak kebaikan, sehingga para suyukhuna, guru-guru memberitakan kepada kami, paling banyaknya umat Nabi Muhammad diangkat menjadi kekasih Allah itu di bulan Sya'ban. Karena di bulan itulah salawat dan salam kepada Nabi disyariatkan. Sehingga salawat kepada Rasul SAW ini dikatakan sebagai penghubung hamba dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad penghubung antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan-amalan
semisal doa tapi tidak diiringi dengan salawat, doa tersebut terkatung-katung. Inna du'a mahjub indallah hatta tusalliya alayya. Nabi katakan kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib satu pesan, bahwa doa itu mahjub, dihalangi. Dalam riwayat yang lain mauquf, berhenti, bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Semua doa itu berhenti di antara langit dan bumi, terkecuali kau salawat kepadaku, maka doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa sebagus apapun isi doa itu, seindah apapun isi doa itu, tapi doa yang tidak diiringi dengan salawat kepada Nabi, maka doa itu doa yang mahjub, yang dihalangi diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga salawat kepada Nabi juga tidak sempurna kalau tidak diiringi salawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Namanya salawat batra, salawat yang terputus. Nah, sehingga salawat itu harus dua, dinyatakan sah, yaitu salawat dan salam kepada Nabi Muhammad disertai dengan keluarganya. Kalau dalam sigotnya tuh wa alihi. Maka ada yang mengoreksi ucapan hadis yang biasa kami sampaikan itu terputus. Saya kadang-kadang tidak maksud begitu, cuma karena kecepatan biasa baca, kadang-kadang wa alihnya gak dibaca, padahal itu terputus. Biasa kan kita membaca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umumnya begitu. Nah, ini belum sempurna nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi, ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad wasallam, habis selesai. Keluarganya di mana? Maka itu termasuk salawat batro. Maka harus ditambah wa alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baru sempurna. Imam Syafi'i kan menyatakan di dalam syairnya yang kurang lebih isinya, ya ahla baitin nabi hubbukum fardun minallahi fil qur'ani anzalahu kafakum min azimi sya'nikum annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Wahai ahlul bait, cinta pada kalian hukumnya wajib sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran. Cukuplah kemuliaan kalian jika ada orang yang sholat tidak mengucapkan salawat dan salam kepada kalian, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Ya, di situ Imam Syafi'i tegaskan. Walaupun ini di dalam mazhab Syafi'i ada gaul qadim, ada jadidnya Imam Syafi'i. Ada yang menyatakan masih sah, ada mengatakan tidak sah. Tidak sah sholatnya kalau salawat tidak dibaca di dalam tasyahud akhir, karena dia rukun, maka tasyahud akhir itu tidak sah. Kalau tasyahud akhirnya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Saking pentingnya salawat dalam sholat, di situ salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sehingga Nabi sendiri ketika sholat membaca salawat. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909, wafat 974 Hijriah, di dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Muhriqah. Di situ dijelaskan bahwa ketika Nabi sholat, Nabi juga bersalawat kepada dirinya dan kepada keluarganya. Nah, itu salawat batro itu. Dan salawat itu inovasinya para muhaddithun,
ketika mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan masih batrok itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sigot-sigot semacam ini itu adalah karya dari para ulama, bukan dari hadis. Berarti ulama hadis ini paham tidak membuat salawat walaupun tidak persis ma'thur sebagaimana yang Nabi ajarkan, isinya salawat dan salam kepada Nabi dan isinya adalah kebaikan, maka hal itu diperkenankan. Antum cari di kutubus sittah, tidak ada riwayat hadis salawatnya sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ada. Ada salawat Jibril sallallahu wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ada salawat Ibrahimiyah ma'thur dari Nabi. Ada salawat yang Nabi ajarkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Ditasyid oleh ulama, ditambah kata Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sigot aslinya tanpa Sayyidina, ditambah Sayyidina oleh para ulama, tambahan karena penghormatan, maka ditambah Sayyidina. Sayyidina artinya pemimpin besar kami. Nah, ini salawat disyariatkan dengan nas firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 56. Perintah itu diturunkan di bulan Sya'ban. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Mukasyafah beliau menyatakan bahwa Sya'ban itu artinya cabang-cabang dari berbagai kebaikan. Dinamakan Sya'ban dengan Sya'ban li'annahu yatasha'abu minhu khairun katsirun. Dinamakan Sya'ban dengan bulan Sya'ban karena di bulan tersebut banyak bercabang-cabang, bermunculan seluruh atau banyaknya kebaikan, khairun katsir. Jadi Sya'ab itu cabang, arti aslinya cabang kebaikan. Atau arti kedua, syi'ib, dari kata syi'ib. Syi'ib itu tariqun bainal jabalain, jalan di antara dua gunung atau bukit, itu disebut dengan syi'ib. Nah, Sya'ban diambil dari kata itu juga. Karena Sya'ban tariqun ilal khairati wal hasanat, bulan yang dimana ada jalan menuju kepada banyak kebaikan, maka dinamakan dengan Sya'ban, diambil dari kata syi'ib. Nah, itu penjelasannya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafah beliau. Juga dijelaskan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani yang lahir tahun 470, wafat 561 Hijriah, di dalam kitab Al-Gunyah. Bulan Sya'ban juga dinamakan sebagai Asy-Syahrul At-Tarikhi Al-Muhammadi, bulan yang punya ikatan sejarah dengan Nabi Muhammad. Banyak peristiwa-peristiwa penting terjadi di bulan Sya'ban. Bahkan Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani menulis kitab khusus membahas tentang Al-Hawadis wal Waqa'i' fi Syahri Sya'ban, peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Sya'ban. Beliau memberikan judul kitab tersebut Madza fi Sya'ban, apa saja yang terjadi di bulan Sya'ban. Kalau antum mau tahu secara rinci, di situ ada beberapa penjelasan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban, dan mungkin kita kebanyakan sudah memahami itu. Tapi kalau di kitab lain juga ada dinukilkan riwayat-riwayat secara historis yang terjadi bulan Sya'ban. Mungkin yang kita tahu yang pertama
tahwilul kiblah, pergantian arah kiblat. Itu kan terjadinya di bulan Sya'ban, tepatnya pada tahun 2 Hijriah. Jadi sebelumnya itu Nabi dengan sahabat-sahabatnya sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Selama berapa lama? Di dalam riwayat Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 wafat 256 Hijriah, salah satu sahabat bernama Al-Barra ibn Azib atau Barra ibn Azib, beliau mengatakan lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata shalla nahwa Baitul Maqdis 16 atau 17 syahra. Ketika Nabi tiba di kota Madinah, Nabi sholat menghadap kiblatnya ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan, atau di sini lisyak yang meriwayatkan ragu 16 atau 17. Ya, maka kata atau di situ ada. Nah, sehingga ulama juga mengambil kesimpulan yang berbeda. Ada yang berpendapat sholatnya Rasul menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Ada juga yang berpendapat 17 bulan. Di antaranya penjelasan itu dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari beliau. Nah, selama 16 bulan atau 17 bulan Nabi sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian turunlah ayat di surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatra masjidil haram. Ayat ini turun. Saat itulah perpindahan arah kiblat yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis berpindah ke Ka'bah yang mengarah ke kota Makkah Al-Mukarramah. Poin penting di sini Allah nyatakan tardhaha, ya, tardhaha, yang kamu ridhoi arah kiblat tersebut. Maka sangat jelas di sini Ka'bah itu menjadi arah kiblat karena keinginan Nabi. Sekarang kita pikirkan, kita analisa. Berarti mulianya Ka'bah sebab keinginan Nabi Muhammad. Kalau tidak ada keinginan Nabi Muhammad, itu Ka'bah gak akan mulia. Itu Masjidil Haram tidak akan mulia. Karena yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Keinginannya saja menjadikan suatu tempat menjadi sangat mulia karena sebab keinginan Nabi Muhammad. Walaupun secara historis ini Ka'bah sudah menjadi tempat istimewa secara historis. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Tempat ibadah pertama yang didirikan di muka bumi ini. Itu secara historis sudah mulia. Tapi harus diketahui takdir ini, qada ini Allah tahu semuanya. Jadi substansi didirikannya Ka'bah itu puncaknya adalah untuk memenuhi keinginan Nabi Muhammad. Jadi para nabi itu sudah diberikan informasi bahwa nabi penutup nanti Nabi Muhammad ingin sholatnya itu kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Maka mulai dari Nabi Adam sudah mulai dibuat pembangunan tasyarrufan sebagai bentuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Puncaknya pembangunan yang cukup panjang itu, tempat yang dipilih yang istimewa itu, puncaknya adalah fawalli wajhaka syatra masjidil haram. Palingkan wajahmu. Wajah siapa di situ? Wajahnya Nabi Muhammad SAW ke arah Ka'bah. Tardhaha. Kenapa ke arah Ka'bah? Karena engkau suka ke arah itu. Maka kemuliaan semua yang ada
itu sumbernya kembali kepada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Sayyidah Aisyah mengatakan, wallahi ma ara rabbaka illa yusari'u laka fi hawak. Demi Allah, tidaklah aku melihat bagaimana penciptamu wahai Nabi Muhammad sangat cinta kepadamu sehingga keinginanmu yang masih tersembunyi di dalam sanubari Allah segera mengijabahnya. Masih belum disampaikan lewat doa, belum sempat disampaikan lewat munajat, tapi masih tersimpan di hati Nabi keinginan tersebut, itu Allah sudah qabul. Bagaimana kalau Nabi meminta? Nah, ini sejarah pertama di bulan Sya'ban, itu tahwilul kiblah, perahlian arah kiblat. Yang kedua, al-amru bis-siyam, perintah puasa. Perintah puasa itu pertama kali di bulan Sya'ban, di penghujung bulan Sya'ban. Syekh Hasan Masyad menjelaskan dalam kitab Is'af beliau, ada riwayat dari Salman Al-Farisi, Nabi khutbah secara khusus tentang menyambut bulan suci Ramadan. Nah, khutbah itu terjadi di akhir bulan Sya'ban, yang isinya kurang lebih menyatakan bahwa qad azallakum syahrun azimun wa syahrun mubarakun, akan datang pada kalian bulan yang berkah, bulan yang mulia, bulan yang berkah, syahrun azim, syahrun mubarakun, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan itu ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang mengamalkan amalan wajib di bulan tersebut, siapa yang mengamalkan amalan sunnah di bulan tersebut, dia mendapatkan pahala amalan wajib. Dan siapa yang mengamalkan amalan wajib di bulan tersebut, yaitu bulan suci Ramadan, maka dihitung dia pahalanya 70 amalan wajib di bulan yang lain. Awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, pengampunan, akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Nah, ini nanti bagian akhir saya jelaskan juga terkait hadis ini. Nah, itu khutbah menyambut bulan suci Ramadan, Nabi sampaikan di akhir bulan Sya'ban. Turunlah ayat di surat Al-Baqarah, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan bulan tersebut, melihat hilal, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 30 yauman min Sya'ban. Lihat hilal, turunlah ayat perintah, saksikanlah hilal tersebut, maka hendaklah berpuasa. Ayat inilah yang menjadi perintah puasa. Turunnya di akhir bulan Sya'ban. Dikuatkan dengan ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu penegasan. Yang ketiga, al-amru bisolati wassalami ala Rasulillah. Surat Al-Ahzab ayat 56 kalau tidak salah. Perintah salawat diturunkan di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah salawat, kata Syekh Al-Wahid Naisabur dalam kitabnya Asbabun Nuzul mengatakan bahwa perintah sujud yang Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam, wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini perintah sujud.
Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sujud penghormatan. Kata Syekh An-Naisabur dalam kitab Asbabun Nuzul, perintah salawat kepada Nabi Muhammad jauh lebih dahsyat daripada perintah sujud kepada Nabi Adam. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, perintah sujud kepada Nabi Adam, Allah perintahkan malaikat sujud. Yang melakukan hanya malaikat. Yang sujud hanya malaikat. Sedangkan perintah salawat, Allah perintahkan malaikat bersalawat kepada Nabi, dan Allah yang pertama melakukan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perintah sujud kepada Nabi Adam terjadi satu kali saja. Di masa itu selesai. Tapi perintah salawat ini sepanjang zaman tidak pernah terputus. Sampai saat ini belum berakhir. Malaikat dan Allah senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan sebelum Nabi lahir sebenarnya Allah dan malaikat sudah bersalawat. Bukan sejak turunnya ayat itu. Ada seorang dokter di Mesir namanya Dr. Fuad Syakir, Allah yarham. Beliau mengatakan perintah salawat dan salam itu sebenarnya perintahnya sudah ada sebelum alam semesta ini ada. Karena isyaratnya bahwa ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita bersalawat, membaca salawat dan salam kepada Nabi, di situ menggunakan kata Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bukan ala abdi, bukan ala rasul, bukan ala sayyidina Muhammad, 'alan nabi. Kenapa yang dipilih kata nabi? Kalau kata nabi digunakan, sebagian besar ulama sufi mengatakan Nabi Muhammad itu sudah menjadi nabi sebelum Adam diciptakan. Sebagaimana hadis kuntu nabiyan wa Adam baina ruh wal jasad. Saya dilantik menjadi nabi, Nabi Adam belum diciptakan. Ruh dan jasadnya belum menyatu. Maka ketika perintah salawat kepada Nabi, artinya di masa Nabi Adam belum ada, Allah sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mau tahu bagaimana istimewanya salawat, Syekh Yusuf An-Nabhani menulis 2 kitab membahas khusus tentang fadilah salawat kepada Nabi. Yang pertama berjudul Afdalus Salawat ala Sayyidi Sadat. Yang kedua Sa'adatud Darain, Sa'adatud Darain fi salati ala Sayyidil Kaunain. Itu 2 kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani membahas keutamaan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang keempat, Nabi menikah di bulan Sya'ban. Makanya kalau yang mau nikah di bulan Sya'ban ini salah satu bulan yang baik untuk dilakukan pernikahan. Karena Nabi menikah dengan 2 orang istri beliau di bulan Sya'ban. Kalau tidak salah yang disebut di dalam kitab Rahiqul Makhtum, ya, karya Sofiyur Rahman Mubarak Furi, atau juga dikutip oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, atau ditulis oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510, wafat 597, dalam kitab Al-Muntazam. Jadi Nabi menikah dengan 2 orang istri beliau itu di bulan Sya'ban. Yang pertama namanya Sayyidah Hafsah, yang kedua Juwairiyah. Nah, kedua istri ini Nabi menikahnya di bulan Sya'ban. Kemudian yang kelima, cucu tercinta Nabi, yaitu Al-Imam Husain ibn Ali, itu dilahirkan di bulan Sya'ban. Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq
dan juga Ibnu Athir dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh, mereka mengatakan Imam Husain lahir pada tanggal 3 Sya'ban. Nah, sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Jadi Imam Husain lahir di bulan Sya'ban. Dalam salah satu pendapat 3 Sya'ban. Nah, Imam Husain ini cucunya Nabi dan juga nanti pemimpin pemuda ahli surga. Makanya diberikan gelar menyebut anak turunan mereka dengan Habib, dengan Syarif, dengan Sayyid. Itu yang pertama kali memberikan gelar penghormatan itu Nabi Muhammad. Nabi hormati cucunya, dipanggil dengan Sayyid. Umatnya protes, hal yang sangat aneh. Nabinya manggil Sayyid, umatnya protes manggil Sayyid, manggil Habib, manggil Syarif, protes. Dan Nabi lakukan itu bukan berdasarkan pribadinya, perintah dari Allah, wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, berarti menentang wahyunya Allah. Dari mana hadisnya Nabi memberikan gelar Sayyid? Disebutkan oleh Imam An-Nasai yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah dalam kitab Khosoisnya. Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Al-Hasan dan Husain adalah dua sayyid, dua pemimpin, penghuni, pemuda, dua pemimpin, pemuda penghuni surga. Sayyidah Syabab, dua pemimpin pemuda ahlil jannah, penghuni surga. Beliau lahir pada tanggal 3 Sya'ban. Yang keenam, ada juga peristiwa insyiqaqul qamar, ya, terbelahnya bulan. Ada bab mu'jizat. Di surat Al-Qamar itu di bagian mukaddimahnya menceritakan mukjizat tersebut. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Apabila waktu telah dekat, bulan itu terbelah. Peristiwa itu terjadi di bulan Sya'ban. Ada riwayat yang sangat lengkap dijelaskan oleh ulama-ulama hadis, di antaranya Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah. Salah satu pembahasan tentang mukjizat pembelahan bulan yang termasuk sangat komplit riwayatnya itu dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah di bab tentang mukjizat Nabi, tentang insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Dan masih banyak beberapa peristiwa lainnya yang mungkin tidak cukup waktu saya jelaskan satu persatu. Yang pastinya berkaitan dengan sejarah. 6 hal itu masuk di dalam masalah pembahasan kajian sejarah Nabi Muhammad yang dimana terjadi di bulan Sya'ban, sehingga dia masuk di 2 jalur ilmu pembahasan itu. Yang pertama ilmu sirah nabawiyah masuk, yang kedua ilmu hadis juga masuk. Bahkan di kitab tafsir juga dijelaskan hal tersebut. Baik, ini hadis yang nanti sangat populer, sering kita bahas, ya, sering disampaikan oleh para khutbah, para duat, bahwa syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idqun minan nar. Ya, bulan suci Ramadan awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya terbebas dari api neraka. Ini hadis sebenarnya penggalan. Kalau yang asli itu dia utuh dengan hadis yang panjang. Yang tadi saya katakan khutbah Nabi di akhir bulan Sya'ban itu, hadis itu masuk ke dalam khutbahnya Rasul. Itu yang pertama harus kita tahu itu. Jadi Nabi sedang berkhutbah, kemudian di akhir khutbahnya Nabi mengatakan hal tersebut. Dan ini hadis ini riwayatnya sangat banyak ditulis oleh ulama-ulama hadis terdahulu. Di antaranya ada di dalam kitab Sahihnya Ibnu Khuzaimah. Ada juga di kitab
Syu'abul Iman Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah. Ada juga di kitabnya Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 wafat 360 di kitab Mu'jamnya. Dan juga ada di kitabnya Imam Ibnu Syahin berjudul Fadail Ramadan. Ada juga di kitabnya Syekh Abdul Hamid Al-Makki berjudul Kanjun Najah was Surur. Dan masih banyak ulama-ulama hadis lainnya meriwayatkan hadis tersebut. Jadi bukan hadis yang tidak terdata ya di dalam kitab ulama. Sudah sejak dulu hadis ini tertulis dalam kitab-kitabnya para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, penilaian ulama terhadap hadis ini berbeda-beda. Ada yang menilainya dhaif, lemah. Ada yang menilainya dhaifun jiddan, sangat lemah. Ada juga yang menilainya maudhu', termasuk hadis palsu. Nah, saya secara pribadi tidak menyatakan ini riwayat palsu, saya gak berani. Karena masih ada khilafiyah di situ. Dan harus diingat beda antara dhaif dan palsu itu beda. Dhaif itu hadis yang dibuat oleh orang, bukan dari Nabi. Namanya maudhu', mohon maaf, maudhu'. Kalau dhaif dari Nabi. Dhaif itu dari Nabi, punya sanadnya juga. Punya sanad. Akan tetapi para periwayatnya ini derajat kekuatan hafalannya mungkin masih di bawah dari periwayat hadis hasan atau hadis sahih. Atau mungkin kalau periwayatnya ini terkenal pendusta, derajatnya itu bisa menjadi sangat dhaif. Dan juga kalau mudallis itu periwayat yang suka memalsukan. Dia masuknya bukan di dhaif tapi di maudhu'. Wal kazibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal maudhu'. Sesuatu yang dibuat-buat atas nama Nabi padahal bukan Nabi bersabda, maka dinamakan dia hadis maudhu'. Nah, jadi ada 3 pendapat tuh. Dhaif yang pertama, yang kedua sangat lemah, sangat dhaif, yang ketiga palsu. Sekarang dari mana ulama menilai kok hadis ini dia statusnya lemah? Secara sanad muttasil disebut dengan marfu'. Jadi sanad periwayat hadis tersebut kalau kita urut dari sahabat bernama Sayyidina Salman Al-Farisi. Beliau dapat dari Nabi. Jadi ketika Nabi berkhutbah beliau hadir. Kemudian sanad ke bawah ada satu yang dipermasalahkan. Dianggap lemah oleh Ibnu Hajar Asqalani, dianggap lemah oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dianggap lemah oleh Ibnu Ma'in, Yahya ibn Ma'in. Sebagian ulama hadis menganggap lemah namanya Ali bin Zaid bin Jada'an yang masuk di dalam daftar periwayat tersebut. Dan kenapa dinyatakan lemah? Ini hanya sebagian ulama berpendapat bahwa Ali bin Zaid bin Jada'an ini termasuk periwayat yang lemah, bukan periwayat palsu. Beda ya, periwayat yang lemah dengan periwayat yang palsu. Palsu artinya mudallis yang suka membuat kepalsuan di dalam hadis-hadis Nabi. Ini tidak masuk di situ. Sehingga derajat yang diambil juga oleh ulama-ulama terdahulu, oh ini dhaif. Fahimtum ya? Dhaif. Lantas dari mana? Sebagian mengatakan tidak dhaif loh. Tidak semua mengatakan Ali bin Zaid bin Jada'an ini lemah. Ada juga ulama yang mengatakan tidak lemah. Lantas dari mana ulama menyatakan hadis ini statusnya lemah, baik dari sanad maupun matan? Karena Salman Al-Farisi tidak pernah memberikan hadis kepada Sa'id ibn Musayyib. Jadi Salman Al-Farisi meriwayatkan hadis ini kepada Sa'id ibn Musayyib, tabi'in. Ini yang jadi masalah. Saya sudah teliti tahun lahir. Ya, Sa'id bin Musayyib ini lahir tahun 15 Hijriah.
Dia tabi'in senior, bermukim di kota Madinah, wafat 94 Hijriah. Sayyidina Salman Al-Farisi, waktu beliau di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, ditugaskan jadi gubernur di kota Al-Madain di Irak. Pada tahun kurang lebih dikira-kirakan 19 Hijriah. Dari sinilah Sa'id bin Musayyib lahir tahun 15. Salman Al-Farisi ini hijrah tahun 19. Berarti umurnya berapa tahun waktu itu? 4 tahun. Itu yang menjadi masalah di dalam sanad. Tapi kan tidak menutup kemungkinan Salman Al-Farisi ini memang dalam sejarah dikatakan ketika keluar pindah ke kota Al-Madain yang ada di Irak, Al-Madain, sampai meninggal pada tahun 33 Hijriah. Sebagian sejarawan mengatakan 36 Hijriah meninggal. Dan luar biasa, yang mengurus jenazahnya, memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, menguburkannya adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Dari masa 4 tahun ini, beliau dengan umur pindahnya Salman Al-Farisi, ada ulama yang mengatakan ada kemungkinan Salman itu dia meriwayatkan hadis tentang hadis khutbah tersebut pada murid-muridnya. Dan murid-muridnya ini diambil sanad hadisnya oleh Sa'id ibni Musayyib, tapi majhul. Majhul itu apa? Rawinya tidak dikenali. Itu dalam ilmu hadis hal yang biasa. Nah, sehingga sanadnya lemah di sini. Ada yang mengatakan matannya juga lemah. Kalau matannya lemah, artinya tidak sesuai dengan riwayat-riwayat yang lebih sahih. Misalnya kita artikan di awal Ramadan 10 hari awalnya itu hanya ada rahmat, di pertengahan hanya ada maghfirah, di akhir kebebasan dari neraka. Ini matannya lemah. Matannya tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena bertentangan dengan nas yang lebih sahih. Nas yang lebih sahih mengatakan rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu, enggak ada batasan. Kita membatasi 10 hari saja. Itu yang menjadi matannya lemah. Tapi dipahami oleh ulama bukan begitu. Tidak membatasi. Mereka pahami 10 hari awal taksuru rahmat. Banyak sekali rahmat Allah. Tapi bukan berarti hanya ada rahmat di situ. Yang lain juga ada. Tapi dominannya, berlimpahnya pada 10 hari awal itu adalah rahmatnya Allah. Pertengahannya taksuru maghfirah, berlimpahnya pengampunan Allah. Kalau sudah dapat rahmat dan ampunan Allah, idkhun minan nar, bebas dari api neraka. Itu tidak lemah. Itu tidak menyimpang. Itu sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama dulu cerdas, mereka masukkan dalam kitab sebagai fadilah amal, motivasi amal. Syekh Zakaria Kandahlawi dalam kitab fadilah amal memasukkan juga riwayat-riwayat seperti itu. Hadis lemah karena apa? Karena amal. Imam Ahmad, Abdurrahman bin Mahdi, Ibnu Mubarak mengatakan idza ruwina fil halali wal haram tashaddadna wa idza ruwina fil fadail tasahalna. Kalau diriwayatkan pada kami tentang masalah halal haram, masalah akidah, kami ketat mengambil hadis. Enggak sembarangan, harus yang sahih atau minimal yang hasan. Tapi kalau perkara-perkara fadilah amal atau masalah-masalah kisah-kisah yang tidak ada sangkut paut dengan akidah dan hukum, maka kami berikan kelonggaran, tasahalna. Itu pemahamannya ulama hadis terdahulu. Makanya dimasukkan hadis ini pendukung, bukan sebagai standar hukum. Karena hadis itu tidak berbicara halal haram dan tidak berbicara masalah akidah. Dia bicaranya fadilah amal. Dan ulama dulu memasukkan itu. Ada namanya Syekh Muhammad Al-Maqdisi, punya kitab fadilah amal juga. Ada juga dalam kitabnya Syekh Abdul Hamid, ada dalam kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, hadis-hadis dhaif sebagai penopang, pendukung. Dan itu yang mereka ambil dalam masalah fadilah amal. Maka hadis ini diriwayatkan tidak ada masalah. Nah, cuma Imam Suyuti mengajarkan satu ilmu kepada kita.
Kalau riwayat masih ragu, jangan sebut qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengatakan Nabi bersabda, jangan. Kalau kita masih ragu nih, apakah dari Nabi atau bukan nih? Kalau menggunakan Nabi bersabda, itu harus benar-benar sudah ada data dan benar-benar dari Nabi dan riwayatnya riwayat yang kuat. Tapi kalau masih ragu dia punya derajat atau dia dhaif, itu dipilih namanya siyagu tamrid, sigot-sigot yang hadis itu ada potensi penyakit. Mana penyakit diperdebatkan oleh ulama, apakah dia dhaif, apakah dia palsu, apakah dari Nabi atau bukan dari Nabi. Kita pakai apa? Ruwiyah, misalnya diriwayatkan dari Rasul, atau disebutkan dalam satu riwayat, atau dinukilkan dalam satu riwayat tanpa kita mengatakan Nabi bersabda. Itu ilmu yang diajarkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi. Nah, hadis dhaif juga diamalkan dengan 5 syarat secara keseluruhan. Dia bukan masalah akidah, bukan masalah hukum, tidak ada rawi pembohong, dan tidak mempopulerkan itu sebagai hadis yang sabit. Dia mengatakan ini masih diperdebatkan oleh ulama, tapi mengamalkan tidak apa-apa, tanpa mengatakan Rasul yang bersabda demikian. Yang kelima itu adalah dalam konteks fadilah amal, targhib dan tarhib. 5 syarat ini terpenuhi, maka hadis dhaif bisa diamalkan. Sebagaimana pernyataan Ibnu Salah, Izzuddin Abdissalam, Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan demikian. Kalau Al-Imam Ibnu Arabi Al-Maliki mengatakan hadis dhaif mutlak gak bisa diamalkan. Tapi ulama lain seperti Ibnu Hajar Asqalani, Izzuddin Abdissalam, Al-Imam Ibnu Aid Al-Aid Ad-Daqiq, Ibnu Daqiq Al-Aid, kemudian Imam Suyuti, mereka mengatakan boleh hal itu dengan 5 syarat tersebut. Nah, bahkan salah satu ulama bernama As-Sayyid Abdul Aziz Al-Gumari menulis kitab berjudul At-Ta'rif bi Jahli Man Ankara Al-Amala bi Hadits Dhaif, memberitahukan kebodohan orang yang mengingkari mengamalkan hadis dhaif. Itu judul kitabnya. Jadi hadis dhaif itu bukan dibuang di sampah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan al-haditsu dhaif ahabbu ilayya min haditsir rijal. Hadis dhaif itu saya lebih suka untuk saya riwayatkan dibanding ucapannya ulama. Tuh. Jadi tetap dia sesuatu yang mulia karena punya koneksi dan hubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.